banget pas awal ngevlog ya. Aku tuh bener-bener kayak nggak mikirin dapet AdSense kayak gini, bisa monetisasi, bisa dapet gaji dari YouTube. Itu bener-bener orang kepikiran bebar blas. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di aku Hana. Salam dari The Power of Mbak-mbak. Ada mbak-mbak guys. Oke, jadi video kali ini aku mau ngapain sama seperti judulnya, kalian juga pasti udah baca dan lihat di thumbnail. Aku mau nge-share pengalaman nge-vlog dari 0 sampai surat Google AdSense ini datang. BTW ini aku bikin videonya udah telat banget karena surat AdSense ini datang bulan November tahun 2020 dan sekarang udah tanggal 6 April tahun 2021. Oh my god! Wow! Itu jadi sekitar 6 bulan atau setengah tahun yang lalu. Nah, kenapa aku baru bikin video ini sekarang, sedangkan youtuber-youtuber yang lain itu kayak ini surat datang langsung pada ngevlog gitu. Karena sajane aku nggak mau nge-share atau gimana ya, karena mungkin kontennya apaan sih, konten kayak ngono kayak konten boan diomong kayak gitu. Makanya aku nggak nge-share. Cuman karena banyak banget yang inbox aku nanya tentang per YouTubean ini, jadi aku bikin video ini. Siapa tahu salah satu jawaban aku atau salah satu yang aku ceritain di video ini bisa membantu atau bisa sedikit menjawab pertanyaan kalian. Dan kalian stay tune aja, jangan di skip karena ini real cerita berapa lama aku monetisasi, berapa lama surat Google AdSense ini datang, berapa lama aku verifikasi KTP. Itu semua nanti aku bakal ceritain, dan di akhir video aku bakal nge-share 4 tips buat kalian YouTuber pemula yang masih berjuang buat dapetin jam tonton atau buat dapetin 1000 subscriber. Oke. Yang pertama, akun YouTubeku itu dari tanggal 10 Juni 2019, nanti aku bakal taruh di sini. Yang kedua, aku awal upload video itu tanggal 31 Juli tahun 2019. Dan yang ketiga, aku pernah nggak upload berbulan-bulan, kurang lebih setengah tahun atau 5-6 bulan, dikarenakan itu masih fokus banget ke jurnal sama skripsi gitu ya, karena mau wisuda. Dan itu bener-bener kayak wis puyeng banget, karena kalau misalnya aku berangkat sama temenku gitu ya, ngurus-ngurus kayak yang ngadep dosen gitu, aku tuh berangkat sama temenku jam 9 apa jam 10 pagi, itu pulangnya bisa maghrib atau jam 5 atau jam setengah 6, jadi bener-bener pikiran budak. Terus duit juga buat mondar-mandir seminggu itu habis sampai beberapa ratus gitu ya, sumpah sampai nggak mikirin konten babar blas. Oke, yang keempat, aku upload video lagi tuh di pertengahan skripsi. Jadi kalian bayangin aja guys, ngerjain jurnal tuh berapa bulan, terus skripsi sampai ini pertengahan skripsi, jadi sekitar bab 3 lah ya, berapa bulan. Jadi ya sekitar setengah tahun itu baru upload video lagi. Itu bener-bener kayak agak lega karena udah setengah perjalanan kan skripsinya, jadi bisa upload video lagi walaupun memang jarang. Oke, lanjut. Nah, ini aku mau ceritain tanggal berapa aku daftar monetisasi. Tanggal 5 November itu sekitaran jam 5. Aku tuh mau berangkat ngorer kan. Ya kalian pasti kalau misalnya sering nonton videoku tahu aku ini tukang kurir COD. Nah, tanggal 5 November jam 5 itu aku buka YouTube Studio. Ternyata subscriber aku jumlahnya udah 1149 dan jam tayangnya itu udah 4000 lewat, jadi kayak 4000 berapa gitu, pokoknya udah lewat dari garis yang hijau itu. Karena di bawah itu ada kotak daftar sekarang, itu kan pasti monetisasi. Aku langsung klik itu sore itu juga, dan aku langsung daftar monetisasi gitu pokoknya. Terus kayak kita harus checklist beberapa ketentuan dari YouTube, dan setelah itu ada tulisan sedang dilakukan peninjauan gitu. Itu tentang channel kita ya, apakah channel kita layak
buat jadi partner YouTube atau enggak. Nah, setelah muncul si tulisan yang peninjauan itu, aku langsung kita tinggal lagi, siapa tahu sesok atau sesoke disetujui gitu kan. Aku langsung berangkat lagi ngorir, dan sampai malam aku lihat tetap masih peninjauan, dan ternyata besoknya tepat jam 5 juga, itu kan berarti pas 24 jam kan, ternyata udah disetujui jadi partner YouTube. Sumpah aku seneng banget, dan itu kita udah langsung bisa ngatur iklan secara manual buat diaktifin. Sumpah itu kayak kaget banget. Tapi anehnya guys, si YouTube ini dia tuh telat ngirim email kalau misalnya channel YouTubeku tuh udah bisa daftar monet. Jadi pas aku dapet email, selamat YouTube Anda disetujui sebagai partner YouTube gitu, pokoknya gitu, screenshotnya aku taruh di sini. Ternyata si email yang mengatakan channel Anda sudah bisa untuk dimonetisasi gitu, pokoknya daftar monetisasi gitu. Padahal YouTubeku wes monetisasi, wes diterima. Jadi email yang harusnya datang duluan itu telat di saat aku wes monet. Oke guys, lanjut ceritane. Jadi setelah YouTube kita monetisasi kan kita bisa mengaktifkan iklan gitu kan. Kita ngaktifin iklannya itu manual. Nah, kan habis diaktifkan kita harus mengumpulkan $10 pertama. Sedangkan $10 pertama aku dapetnya tuh lama banget. Dari tanggal 6 November disetujui monetisasi, aku dapat dolar tanggal 25 November. Kenapa kok lama banget? Mungkin harusnya beberapa hari itu bisa. Karena aku tuh saking senenge pas habis monetisasi, dan aku nggak gawe konten apa-apa, gila nggak tuh? Jadi gara-gara aku disetujui monetisasi, aku nggak gawe konten sampai 2 minggu. Padahal konten itu banyak, bisa review kosmetik, bisa mukbang, bisa review tempat wisata, tapi aku bener-bener cuman meneng wae saking kebingungan nih. Dan yang ada di pikiranku, sesuk ngevlog iki, sesuk ngevlog iki, sesuk ngevlog iki, ternyata kabeh ra ono sing gawe vlog gitu, nggak ada yang buat konten. Saking senengnya monetisasi gitu, aneh banget emang aku sih. Oke, lanjut. Ini pin AdSense. Tara, ini dia datangnya kapan? Nah, surat AdSense ini datang tanggal 16 Desember tahun 2020. Jadi, setelah kita mencapai $10 pertama, itu kita bakalan dapat email buat verifikasi alamat atau identitas diri kita sesuai dengan KTP. Karena kita juga ada kolom buat memasukkan foto KTP yang jelas dan benar. Aku daftar KTP buat dapetin si AdSense ini tuh malam sekitar jam 7, tapi karena di Chrome ternyata aku pakai email yang lain dan itu nggak bisa. Ternyata aku salah masukin email, dan email itu beda sama yang ada di AdSense. Ternyata email itu ada sendiri, yang buat verifikasi KTP itu beda. Nah, terus aku verifikasi itu jadinya sekitar 2 jam, jam 9 pet itu aku disetujui KTP-nya, dan jam 10 malam, pokoknya sekitar jam 9 sampai jam 10, surat ini dikirimkan ke alamat. Nah, kalau misalnya kalian ada yang nanya, kalau misalnya alamatku sama alamat yang di KTP beda gimana? Aku tuh pindah, aku tuh udah nggak di alamat yang di KTP gitu. Itu nggak apa-apa, it's okay. Karena yang diminta YouTube itu alamat kita yang sekarang. Jadi kalau misalnya kalian ngisi alamat yang sekarang, sedangkan di KTP adanya alamat yang lama, itu si surat AdSense ini bakalan tetap dikirimkan ke alamat yang sekarang kita tinggali gitu. Jadi nggak perlu khawatir. Lanjut, aku juga mau sedikit cerita awalnya dulu banget pas awal ngevlog ya. Aku tuh bener-bener kayak nggak mikirin dapet AdSense kayak gini, bisa monetisasi, bisa dapet gaji dari YouTube. Itu bener-bener orang kepikiran bebar blas. Karena kan intinya
aku ada waktu luang buat bikin video, buat ngedit jadi sebuah konten, buat upload gitu kan, biar ada yang nonton aku, nggak mikirin sampai gawe channel YouTube main oleh gaji gitu, nggak sama sekali. Dan sepengalamanku aku bakalan berbagi 4 tips yang menurut aku ini worth it banget dilakuin sama youtuber pemula. Oke guys, lanjut aku mau nge-share 4 tips buat para youtuber pemula yang masih mengejar buat jam tonton atau subscriber buat dapetin si surat AdSense ini. Aku nggak maksa kalian buat percaya atau harus dilakuin. 1, aku bakal tulis di bawah sini dari durasi video kalian. Kenapa aku bilang dari durasi? Karena durasi itu lebih sulit didapetin daripada subscriber. Subscriber itu mengikuti semakin kita sering upload, semakin kita sering nge-share, itu orang bakal mengikuti channel kita gitu kan, orang bakal memfollow kita. Sedangkan kalau jam tonton atau jam tayang kita upload cuman 5 menit, 4 menit, itu bakal lebih lama buat dapetin monetisasinya. Usahakan kalau misalnya kalian upload video itu minimal paling sedikit gitu ya 10 menit, lebih bagus lagi lebih dari 15 menit, karena itu menunjang video kita semakin cepat mencapai target 4000 jam. Bayangin guys, kalian nunggu gebetan kalian bales chat gitu ya 1 jam, 2 jam, 3 jam tutup selimut gitu ya, itu aja guys kesel, gabut, boring, bosan gitu lah. Apalagi kalau kalian nunggu 4000, gue lah suine kayak ngopo. Diam. Yang kedua, buat konten-konten yang original. Konten yang original ini apa sih? Jadi konten yang original ini konten yang kita buat, misalnya daily vlog yang kita ngerekam asli sendiri, bukan konten menjiplak punya orang plek, bukan konten upload lagu orang, bukan konten upload video orang. Yang ketiga, ini penting banget karena ini bakal berpengaruh banget buat kalian yang udah mendekati monetisasi atau yang masih berjuang pun ini penting banget. Copyright. Nah, kenapa aku bahas si copyright? Karena aku sempat nyesel di beberapa kontenku sebelum aku monetisasi, itu aku upload video-video TikTok yang ternyata semua musiknya itu copyright yang punya lagu. Maksudnya copyright yang punya karya. Jadi semua iklan yang masuk setelah aku monetisasi itu masuknya bukan ke aku penghasilannya, tapi ke yang punya lagu. Kalau misalnya itu video yang nonton boom banyak gitu, ya sama aja bohong. Jadi kita cuman ketolong dari jam tonton, tapi buat penghasilan kita nggak dapet babar blas. Iya. Makanya kalau misalnya mau ngisi konten yang dikasih musik, kalian ambil aja di YouTube Studio yang ada di Chrome, karena YouTube itu menyediakan lagu-lagu yang enggak bakalan kena copyright atau lagu-lagu yang halal gitu ya. Yang terakhir, nomor 4 ini paling penting banget juga menurutku. Kalau misalnya kalian punya teman-temannya di tongkrongan, atau kalian punya tetangga atau segeng atau seagang yang bareng banyak, pastikan kalian bikin konten tuh ngajakin mereka. Karena mereka yang ada di kontenmu itu bakalan kan nge-share videomu toh. Jadi otomatis jam tonton kita itu kebantu dari yang nge-share ini. Otomatis semakin dia nge-share, yang lain nge-share lagi, kan jadi banyak yang nonton. Beda kalau misalnya aku kayak bikin konten ngajakin temanku siapa ngono saenenge, mereka ada di videoku, mereka bakal nge-share link videoku gitu. Otomatis kan yang nonton bakal lebih banyak daripada kita nge-share dewean gitu kan. Oke guys, jadi segitu aja video ini. Intinya semoga 4 tips dari aku yang tadi itu berguna atau bermanfaat ya, walaupun sedikit gitu ya, karena itu bener-bener sak pengalamanku yang mulai dari 0 sampai sekarang. Meskipun yang nonton sedikit, nggak sampai ribuan banyak kayak orang-orang, tapi tetap kita harus bersyukur sama hasil karya kita. Oke guys, buat kalian yang baik hati dan tidak sombong, jangan lupa subscribe, tombol merah yang ada di bawah sini, ting,
Dan jangan lupa aktifkan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan kalau aku Hana upload video baru. Salam dari the power of mbak-mbak. Ada mbak-mbak guys. Dadah, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.